China Academy of Science sedang menguji sebuah elevator elektromagnetik dibangun di Beijing dengan tinggi 44 meter. Apakah China sedang belajar membangun elevator menuju luar angkasa? Jumpa kembali Sobat All About China. Pencapaian ilmu pengetahuan China sudah di level berikutnya, membuat mereka senantiasa membangun terus eksperimen baru, mempelajari sesuatu yang unik untuk lebih memahami dengan seksama, menjadi rumah bagi ilmuwan dunia yang senantiasa melakukan riset. Sebuah menara vertikal dipasang teknologi elektromagnetik, kira-kira menyerupai ketapel atau pelontar pesawat terbang elektromagnetik, EMALS. Kalau EMALS pada kapal induk horizontal, namun ini vertikal, seperti memamerkan bahwa mereka sudah memasteri teknologi tersebut. Apakah China sedang belajar membangun elevator menuju langit? Seperti pada film Wandering Earth? Ya, bisa saja. Sebab ilmuwan China pernah mempublis makalah tersebut. China Academy of Science sedang menguji MAVEL, yaitu fasilitas eksperimental gravitasi dengan ejeksi elektromagnetik. Sebuah fasilitas darat yang memudahkan simulasi hingga rekayasa mikrogravitasi menggunakan teknologi elektromagnetik. Fasilitas dibangun untuk menguji lingkungan mikrogravitasi tanpa harus berada di ruang angkasa. Tujuan adalah untuk menguji verifikasi peralatan yang akan digunakan di luar angkasa, mengamati perilaku agar lebih memahami bagaimana keadaan ketika menghadapi lingkungan mikrogravitasi, lingkungan yang berbeda dari bumi. Untuk melakukan rekayasa mikrogravitasi, ada beberapa metode atau eksperimental, diantaranya melalui drop tower. Fasilitas tersebut dibangun di Eropa, namun hanya dapat melakukan eksperimen 2-3 kali percobaan dalam sehari, muatan hingga 100 kg, dengan durasi mikrogravitasi 2-10 detik. Berikutnya pesawat zero gravitasi atau sensasi parabola. Muatan lebih besar, bisa sampai 10 ton. Namun biaya lebih mahal, frekuensi percobaan juga terbatas, waktu persiapan sangat lama, durasi sekitar 20 hingga 30 detik, keadaan mikrogravitasi. Kemudian meluncurkan roket sounding atau sonde. Lagi-lagi biaya yang sangat mahal untuk menguji suatu peralatan eksperimental. Sebagian tidak mencapai fleksibilitas yang baik, tidak dapat dikendalikan secara presisi. Frekuensi pengujian terbatas. Banyak sekali kelemahan pada eksperimental lingkungan mikrogravitasi metode tradisional. Misalnya saat pemulihan ketika sudah mengalami lingkungan mikrogravitasi dan segera kembali normal, maka suatu benda harus tahan benturan 20 G-force, dan merupakan kelemahan sebab tidak semua peralatan yang diuji tahan terhadap benturan pemulihan kecepatan deselerasi. Sedangkan menggunakan MAVEL, deselerasi dapat dikendalikan hingga 3 G-force. Sebagian besar peralatan masih dapat menahan benturan tersebut. Biaya eksperimental yang murah menjadi pembeda. Cukup menghabiskan 1 kilowatt per jam listrik yang diperlukan. Untuk setiap percobaan, frekuensi percobaan mampu 100 kali sehari. MAVEL memiliki fleksibilitas yang paling tinggi di antara yang ada dan akan terus dikembangkan untuk dapat menggantikan semua metode tradisional yang masih menjadi andalan. MAVEL dapat mensimulasikan lingkungan mikrogravitasi hingga percepatan gravitasi 10 mikrogravitasi atau 1/100.000 selama 4 detik.
Gravitasi bulan, Mars, dan hampir semua planet dapat disimulasikan. Fasilitas yang hampir sama pertama dibangun di Jerman tahun 2019 lebih awal, bernama Einstein Elevator. Spesifikasi hampir mirip, namun MEVO hanyalah trial teknologi, sebab Cina sedang membangun MEVO yang baru yang dapat mensimulasikan lingkungan mikrogravitasi selama 20 detik dengan beban lebih dari 500 kg. Percepatan gravitasi hingga 5 mikrogravitasi, dan waktu pemulihan deselerasi semakin baik di bawah 3G, membuat ilmuwan Cina dan dunia lebih leluasa, lebih nyaman untuk melakukan uji eksperimen. Spesifikasi tersebut akan menjadi satu-satunya di dunia yang mencapai tingkat tersebut. Dengan dibangun fasilitas eksperimen MEVO, maka Cina sedang menyiapkan misi mengirim manusia ke bulan, planet lain. Mungkin saja awal dari sebuah elevator langit. Terima kasih sobat, ketemu lagi di topik berikutnya. Salam Al-Abad China.